Nah adik-adik, hari ini hari Kamis. Tapi kenapa kita beribadah ya hari ini ya? Kakak-kakak ada yang tahu kenapa kita beribadah hari ini? Nggak tahu Ya, Kak. Kakak nggak tahu, tapi kakak yakin adik-adik di rumah pasti tahu. Nah apa tuh adik-adik kita beribadah hari ini? Ya betul sekali. Kita hari ini peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik di ibadah pada hari ini kita dilayani oleh pelayan-pelayan Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada Amang Pendeta Besi Hombing, ada Kak Sondang Simarmata bersama dengan Kak Maya Nainggolan, Kak Masni Siotang, Kak Vindra Tambun, Hai. dan jangan lupa adik-adik kita juga ditemani oleh 3 abang pemusik kita yang ganteng-ganteng. Ada Abang Vanuel Sitorus, Abang Anugrah Gultom, dan Abang Dwi Rumah Horbo. Ya adik-adik sudah semangat pada pagi hari ini? Aduh tapi kakak belum lihat adik-adiknya semangat ya kakak-kakak ya. Ya adik-adik udah semangat pagi hari ini? Sudah Kak. Oke, sebelum mulai beribadah kakak mau tanya, adik-adik sudah mandi? Ya. Adik-adik sudah sarapan? Sudah. Pasti sudah juga. Adik-adik duduk yang tenang di tempatnya dan mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Jangan lupa juga disiapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Nah adik-adik, supaya adik-adik lebih semangat lagi, kakak-kakak juga lebih semangat lagi, kita mau nyanyi satu buah lagu, yaitu Yesus Pokok dan Kita Carangnya. Karena lagu ini ada gerakannya, adik-adik bangkit berdiri. Ayo berdiri dulu. Oke, sudah berdiri. Mari ikuti gerakan kakak-kakak dengan semangat dan nyanyikan lagu Yesus Pokok.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-9. Dengarkanlah Taurat Tuhan. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, atau bertakwa kepadanya. Dan ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Ke anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut ini yang diberikan Allah padamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Dan ketujuh, jangan engkau berzina. Dan kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Dan kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan segala kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah aku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita bersama naikkan pujian dari buku ND nomor 172, Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, terangi hatiku. Dengarkanlah doa
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa ini. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan ayat bulanan kita yang tertulis dalam 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5, dengarkanlah firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan itu. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita satu pujian firman Tuhan dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adikku sekolah minggu. Apa kabar? Semuanya baik-baik. Hari apa ini? Hari Kamis. Ben, kenapa kita beribadah hari Kamis adik-adik? Panjang tahun ini baru hari ini, hari Kamis kita ibadah. Kenapa adik-adikku? Hari apa sekarang? Iya benar, hari Kamis. Pesta apa bagi orang Kristen? Iya, bagi kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hari ini adalah hari kebesaran bagi umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini, yaitu merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Amin. Ya, jadi kita hari ini beribadah, kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, kita hari ini bersama-sama merayakan pesta peringatan hari kenaikan Yesus ke sorga. Sehingga kita bersemangat, sehingga kita begitu luar biasa hari ini, karena Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Oleh karena itu, adik-adikku sekolah minggu, marilah kita membuka firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Syria dan Samaria dan sampai ke ujung. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu, ada ungkapan yang berkata seperti ini.
bukan perpisahan yang tangisi, tapi pertemuan yang... Siapa yang tahu adik-adik artinya? Ada yang tahu? Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang tali. Artinya adik-adikku sekolah minggu bahwa namanya perpisahan itu sedih. Namanya berpisah itu sakit. Namanya berpisah itu membuat kita menangis. Dan namanya berpisah itu membuat kita semakin merasakan kerinduan dan merasakan adanya kesepian. Artinya adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada orang menginginkan perpisahan. Jika juga adik-adikku ketika sudah tamat dari SD berpisah, dan juga karena pindah tugas orang tuanya berpisah dari teman-temannya, dan juga karena ada lagi karena temannya pergi juga merantau berpisah, kan begitu dia adikku, kita pasti memeluknya dan nangis. Hari ini juga Tuhan Yesus berpisah dari murid-muridnya yang sudah bertahun-tahun mereka bersama-sama. Mereka bersama-sama makan, bersama-sama melayani, bersama-sama berdoa, bersama-sama berkhotbah, bersama-sama menyembuhkan, bersama-sama memberitakan firman Tuhan, adik-adikku. Tetapi tiba-tiba hari ini Yesus berkata, tiba-tiba Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ke-11 itu, dia akan berpisah. Dia akan meninggalkan murid-muridnya. Murid-muridnya menangis. Murid-muridnya sedih. Tetapi Yesus berkata, supaya murid-muridnya jangan menangis. Tapi Yesus berkata akan datang lagi. Dan Yesus berkata akan membuatnya mereka, akan diturunkannya roh penghibur. Adik-adikku, apa yang dikatakan oleh Yesus dia naik? Apa tujuannya dia naik ke sorga? Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku akan menjadi raja di atas segala raja. Dan Yesus mau menyatakan bahwa kebanggaan bagi murid-muridnya, tidak ada seorang guru, tidak ada seorang tuan, tidak ada seorang yang namanya nabi, yang namanya imam, yang namanya raja di dunia ini naik ke sorga. Tapi Yesus berkata, aku akan naik ke sorga untuk bersama-sama dengan Bapa di sorga, untuk menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya. Bagi anak-anak yang terus beriman. Bagi anak-anak yang terus meyakini Yesus dalam hidupnya. Berkata, aku akan naik ke sorga, dan di sorga aku akan membuat tempat bagi anak-anak sekolah minggu, KBPD 1, tempat bagi orang-orang percaya, tempat bagi guru sekolah minggu yang baik, yang setia, kepada semua orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah juru selamat. Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Enaknya kita mempercayai Yesus. Luar biasa. Yang datang Yesus ke dalam dunia ini, dia lahir seperti manusia. Ya, kita rayakan lahir. Dan ketika dia lahir, dia besar, Yesus
Allah yang datang menjelma menjadi manusia, lahir jadi seperti kita, seperti manusia, dia melayani. Dan dia menunjukkan kasihnya, dia rela mati, dia rela disalibkan. Kita merayakan hari kematiannya, kita juga merayakan kelahirannya, dan juga adik-adikku merayakan hari kematiannya. Tetapi di hari kematiannya itu juga selama dia 3 hari, dia meninggal. Dia bangkit dan kita bersemangat. Karena apa adik-adikku? Karena kematian telah dikalahkan. Sehingga orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, tidak perlu takut mati. Kenapa? Matian kalahkan. Walaupun kalau kita menyatakan upah daripada dosa itu maut dan kematian. Tapi karena Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang datang menjelma seperti manusia, yang sudah mati dan dikalahkan bangkit pada hari ketiga. Dan ketika dia bangkit selama 40 hari adik-adikku, selama 40 hari dia menunjukkan dan dia juga berkhotbah. Selama 40 hari adik-adikku. Yesus datang melayat murid-muridnya. Yesus datang menjumpai murid-muridnya, menunjukkan supaya murid-muridnya jangan lagi perlu takut. Tetapi Yesus datang selama 40 hari. Semakin diberikan semangat berkuasa. Semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Murid-muridnya semakin luar biasa. Dan di hari ke-40 adik-adikku, inilah hari ke-40 setelah kebangkitannya. Di hari ke-40 dia akan naik ke sorga. Hari ini, hari Kamis, hari ke-40, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi 10 hari kemudian, Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus kepada kita. 10 hari lagi, hari punya Roh Kudus. Dan selama 40 hari itu, dan selama 10 hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Dan hari ini, Tuhan menyatakan kepada kita, engkau akan menjadi saksiku. Kalau kita baca di ayat 8. Mari kita baca ayat 8. Sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, dan sampai ke ujung. Adik-adikku, semua kita yang percaya kepada Yesus, kita sekarang menjadi saksi. Dan menyaksikan dari kelahirannya, kematiannya, sampai kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Dan kita sekarang adalah harus mau menyaksikan Yesus yang sudah naik ke surga. Karena itu kita diperintahkan, diberikan kuasa menjadi saksi. Yerusalem, Judea, Samaria, artinya adik-adik, menyaksikan itu ke Yerusalem. Di dalam diri kita, bukan di Yerusalem yang di Israel sana, bukan. Tetapi Yesus mau menyatakan di Yerusalem itu adalah diri kita. Dia itu adalah keluarga kita, tetangga kita, gereja kita. Samaria itu semua bangsa dan seluruh dunia itu adalah kita diperintahkan menyaksikan, menjadi saksinya. Kalau mau menjadi saksinya berarti menyatakan apa yang dilihat. Kalau menjadi saksi, menyatakan apa yang dia rasakan. Kalau menjadi saksi, menyatakan kebenaran dari Tuhan. Kalau menjadi saksi, tidak pernah berbohong. Bukan namanya saksi, itu namanya saksi palsu. Tapi kalau saksi yang diperintahkan oleh Yesus, diperintahkan oleh Tuhan, kita akan menceritakan kesaksian itu bukan kesaksian palsu, tetapi kesaksian yang kita sudah lihat supaya dunia ini mengenal kasih Allah Bapa. Kita harus berani menyaksikannya, berani menjadi saksi Kristus. Jangan takut-takut, karena dikatakan engkau beri kuasa
kebenaran. Kuasa Roh Kudus, kuasa keberanian. Tidak perlu takut-takut. Tapi adik-adikku, pernah ada seorang anak warung. Anak ini duduk di warung, tiba-tiba di depan matanya, di depan warung itu lihat ada seorang akan ditabrak. Ada orang tua yang sudah yang sudah tua sekali ditabrak oleh motor. Banyak bapak-bapak di sana dan juga banyak anak-anak melihat seorang bapak yang sudah tua ditabrak oleh motor. Tapi tiba-tiba semua orang yang di warung itu adik-adikku, karena mereka takut menjadi saksi, mereka takut menyaksikan, mereka takut mau menyatakan kebenaran, sehingga semua orang yang di depan warung Marga X itu satu-satu lari terbirit, satu-satu meninggalkan orang yang kecelakaan itu adik-adikku. Sampai beberapa jam, baru jam kemudian datanglah polisi ke tempat tabrakan itu. Di saat polisi datang melihat seorang tua itu, napasnya masih ada sedikit-sedikit. Masih ada tinggal dikit-dikit. Tapi tiba-tiba pas saat mau dibawa ke rumah sakit, orang tua ini meninggal adik-adikku. Kata dokter itu di rumah sakit, ini kelamaan. Ini sudah beberapa jam tabrakannya, kenapa enggak dibawa? Sehingga si orang tua itu meninggal. Kenapa adikku? Karena orang-orang yang di sana, orang-orang berbondong-bondong melihatnya, takut menjadi saksi. Takut membawa dia ke rumah sakit, nanti aku dipanggil polisi, nanti aku panggil begini. Semua takut, sehingga apa yang terjadi? Orang jadi meninggalkan, tidak mau jadi saksi. Tidak mau menyaksikan apa yang dilihat, tidak mau menyaksikan dengan kebenaran sehingga orang bisa meninggal. Tetapi hari ini firman Tuhan, kalau dikatakan kepada kita adik-adikku, kalau menjadi saksi, jangan pernah takut. Kalau kita lihat ada di depan ketabrakan, ya bantu aja. Kalaupun dipanggil polisi, masalah. Jangan sampai dia ditinggalin, sampai mati. Jangan, kalau ada orang mencuri, ya saksikan aja, dinasehati, jangan dibiarin. Karena firman Tuhan berkata, engkau menjadi saksiku. Hari ini firman Tuhan, adik-adikku, kita akan menyaksikan hari kenaikan ini. Kenaikan Yesus ke sorga membuat tempat kita di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus yang sudah naik ke sorga, adik-adikku, nanti kita berjumpa di sorga lagi. Kita akan berjumpa bukan hanya di dunia ini, tapi di sorga kita bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan orang-orang. Tetapi hanya orang-orang yang setia, hanya orang-orang yang mau bersaksi tentang Kristus. Kalau enggak mau, itu kita enggak jumpa di sorga, itu nanti di neraka. Karena itu adik-adikku, hari ini kenaikan Yesus Kristus, mari kita mengaminkan, mari kita saksikan, karena tempat kita sudah disediakan oleh Yesus. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini perayaan pesta hari kenaikan Yesus. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Dan Tuhan menyuruh kami menjadi saksi di dunia ini. Yerusalem, Dia, Samaria, dan ke seluruh dunia. Supaya kami Tuhan menyaksikan kebenaran firman-Mu. Jangan kami takut Tuhan, terlebih anak-anak-Mu. Agar mereka setia, agar anak-anak-Mu Tuhan patuh dan mau menyatakan kesaksiannya lewat firman-Mu. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan dari kecil sampai yang sudah kelas para remaja diberkati. Mau menyaksikan kepada orang tua, pada siapapun Tuhan Yesus Kristus itu. Supaya jangan ada yang takut. Berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan semua guru-guru sekolah minggu yang mau Tuhan melayani Engkau Tuhan lewat pelayanan kami dan bersaksi tentang kebenaran. Berkati Tuhan bangsa kami ini, berkati dunia ini Tuhan, terlebih Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan cepat berlalu dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan agar kesaksian kami Tuhan jangan palsu.
tapi kesaksian yang dari Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak dan kudus di depan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Akallah doa kami ini. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amam Pendeta Desi Hombing. Kiranya setiap firman yang adik-adik dengar, bukan hanya didengar telinga ya adik-adik, adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Saat ini, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, dan boleh dititip kepada mama atau kepada papa untuk diberikan atau ditransfer ke rekening HKBP Depok 1. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian Kita Harus Membawa Terang. Dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kita nyanyikan pujian ini dalam bahasa Batak. Yesus Kristus bertebusi, asatu toro melao, manjang konasi tomi, manjang konasi tomi, ainong sardo hati uron, naut sabuna holomi. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, mana Tuhan memperkenalkan anak-anak-Mu dalam kerajaan-Mu. Kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. 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 Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji namanya. Sekarang kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Semua bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Terang Dunia. Nanti gayanya ikutin kakak ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu sampai ujung dunia. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya dengan baik. Pesan kakak, tetap semangat sekolah minggu. Jaga kesehatan. Rajin berdoa. Rajin belajar dan sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Udah.